Oke, halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, jadi di tutor ke oh ini sorry ini tutor ke-6 ya maksudnya ya. Nah, di tutor ke-6 ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya ANOVA gitu ya. Nah, jadi ANOVA ini adalah selanjutannya dari tutor 6. Nah, jadi ANOVA ini adalah lanjutannya dari inferensi. Jadi ANOVA itu kita bahas dulu singkatannya ya. Eh, adalah singkatan dari analisis of variance gitu. Nah, seperti namanya, dia tuh analisis dari sebuah variance gitu. Nah, jadi kita bakal menganalisis variansinya gitu. Nah, di sini nanti fungsi dari ANOVA itu kurang lebih sama. Jadi ANOVA itu adalah metode statistik untuk menguji gitu. Apakah rata-rata dari tiga kelompok atau lebih itu berbeda secara signifikan gitu. Nah, jadi kalau kita kemarin punya apa namanya hipotesis, kita punya yang mu 1 sampai mu 2 doang kan. Nah, di sini kita gimana kalau sebenarnya kita punya tiga rata-rata gitu, mu 1, mu 2, mu 3 dan lain-lain sampai mu k gitu. Nah, hipotesis satunya kita asumsikan bahwa setidaknya tuh ada dua min yang berbeda. Jadi kayak kalau misalnya sama semua, itu nanti hipotesis nol. Kalau dia ditolak, berarti kan H1-nya tidak ditolak kan. Jadi nanti bakal ada dua min yang berbeda gitu. Rata-ratanya berbeda antara dua kelompok gitu. Nah, jadi di sini bakal ada banyak kelompok gitu ya. Nah, eh, lanjut eh, di ANOVA ini nanti kita bakal buat tabel ya, teman-teman. Dan ini gak usah dihafalin sekali lagi. Yang penting kalian nanti taruh di cheat sheet. Tinggal kalian harus paham cara makainya aja gimana gitu. Nah, nanti aku bakal jelasin dulu satu persatu per kolom, per kolom dan juga per baris dari tabelnya itu ya. Oke. Pertama di sini ada sumber variansi. Sumber variansi ini nanti ada perlakuan sama sesatan. Nah, perlakuan ini itu seringkali disebut juga sebagai treatment gitu. Bahasa Inggrisnya ya, treatment. Kemudian sesatan ini bisa juga disebut sebagai error gitu. Error. Nah, kemudian kita punya derajat bebas atau bisa kita sebut juga dengan DF yaitu degree of freedom. Kemudian ada jumlah kuadrat atau sum of square. Nah, jadi sebenarnya ini istilahnya semuanya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Kemudian ada rata-rata jumlah kuadrat atau mean of square. Oke. Kemudian nanti setiap eh, kolomnya itu misalkan di SS ya, di sum of square, itu ada SST sama SSE. SS itu adalah sum square dari treatment gitu. Kalau SSE itu adalah sum square dari error. Nah, jadi ini ngikutin sininya teman-teman, ngikutin barisnya gitu. Kemudian kalau mean square itu nanti dia ada MST sama MSE. Nah, MST itu dari treatment sama MSE itu dari errornya gitu. Nah, pertama dari degree of freedom dulu. Jadi degree of freedom Kamin satu untuk treatment K itu adalah banyak kelompoknya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kelompok A, B, C, berarti kan total ada tiga kelompok. Nah, itu nilai K-nya adalah tiga gitu. Nah, jadi K ini adalah nilai banyaknya kelompok ya. Nah, kemudian N min K, N tuh kayak totalnya gitu teman-teman, ada berapa gitu. Nah, kemudian SSD itu adalah tiap kelompok gitu. Ini kan sigma dari satu sampai K. Jadi ada satu sampai K, kita iterasi dari setiap kelompok. NI itu adalah banyaknya anggota tiap kelompok gitu. NI itu banyak anggota tiap kelompok. Kemudian nanti kita juga punya yang namanya eh, X bar I, yaitu adalah rata-rata tiap kelompok. Kemudian nanti kita juga punya yang namanya eh, X bar, itu rata-rata total. Rata-rata total. Nah, eh, kemudian yang penting lagi kita juga harus punya eh, S I square. S I square ini adalah bentar, aku lupa.
Oke, SI square itu adalah variansinya ya. Standar deviasi dikuadratkan tapi untuk tiap kelompok, untuk tiap sampelnya. Jadi dia rumusnya mengikuti ini gitu. Ini variansi. Nah, jadi SI square itu nanti kita harus carinya tuh dengan ini. Dari J1 sampai NI gitu. Sampai banyak kelompoknya. Dia dikurangi XIJ, anggota dari tiap kolom dikurangi dengan rata-ratanya, dikuadratkan, terus dibagi sama NI dikurangi satu gitu ya. Nah mungkin yang terakhir kita perlu mencari nilai F gitu teman-teman. F itu adalah MST dibagi MSE. Nah F itu apa? F itu adalah uji statistik gitu. Sama kayak statistik Z kemarin. Kalau kemarin di inferensi yang sebelumnya kan kita kebanyakan pakai uji statistik Z gitu ya. Nah, di sini juga kita punya uji statistik F gitu. Nah, F itu nanti parameternya tuh ada K-1 sama N-K gitu. Nah, ini akan menjadi daerah kritik kita. Ketika nilai F tadi yang udah kita cari yaitu MSC dibagi MSE itu adalah lebih dari F K-1 N-K, itu nanti kita tolak H0-nya gitu. Daerah kritik itu ingat ya, daerah kritik itu adalah daerah yang menolak H0 gitu. Jadi kalau daerah kritiknya adalah F lebih dari F K-1 N-K, berarti dia nolak saat kondisi ini gitu. Oke ya. Nah, kemudian contohnya nih, yang pertama, ketika kita punya eh, analisis of variance dari suatu 4 kelompok gitu. Nah, di sini ada 4 kelompok, memuat satu respon atau tidak. Lengkapilah tabel ANAPA tersebut. Nah, kita bisa bentuk H0-nya dulu ya berarti. H0-nya itu kan berarti mu 1 itu sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan mu 4. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kemudian H1-nya adalah setidaknya setidaknya ada 2 min yang sama gitu. Nah, kalau nggak ada 2 min yang sama, berarti otomatis dia kayak nggak memenuhi kondisi H0 gitu kan. Nah, sekarang kita mau melengkapi tabel ANOVA-nya tersebut gitu. Sebenarnya ini bisa ANOVA, bisa ANOVA gitu. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya ANOVA, tapi kalau ANOVA tuh kayak bahasa Indonesia gitu, analisis variansi. Nah, di sini ada baris baru yang muncul, yaitu adalah total. Nah, sebelumnya kan kita nggak punya total ya. Sebenarnya ini sama aja, total tuh jadi kayak penjumlahan dari tiap barisnya gitu. Jadi kalau total 39, ini tuh adalah penjumlahan dari treatment plus errornya itu. Kemudian kalau totalnya tuh yang bagian SS itu adalah 1,4109, itu artinya penjumlahan dari SST sama SSE gitu. Nah, ini kan tadi, bentar ya, kita coba lihat. Kalau degree freedom, ini K-nya berapa berarti? K-nya kan 4 ya, karena 4 kelompok. K-nya 4 kelompok. Berarti DF yang ini, DF treatment, itu akan menjadi nilainya berapa? K-1, yaitu adalah 4-1, sama dengan 3 gitu ya. Nah, ini kita langsung cari, taruh di sini aja nilainya 3 gitu. Nah, kemudian setelah kita dapat total, berarti kan DF treatment ditambah DF-nya error itu adalah berapa? Totalnya 39 gitu kan. Nah, kemudian kita punya DF treatmentnya itu adalah 3, berarti DF errornya itu adalah 39 dikurangi 3, yaitu adalah 36. Oke, ini yang pertama. Tapi kita bisa juga nari nilai n di sini gitu ya. Kan n min k, n min k-nya kan 4 ya. N min k itu kan sama dengan df error ya. Kita lihat rumusnya nih. N min k itu sama dengan degree of freedom dari yang error. Nah, degree of freedom error itu kan 36 tadi. Sementara k-nya itu adalah 4. Berarti n besar itu adalah 40. Nah, ini kita simpan dulu nilainya. Ini kayak buat melengkapi aja. Kemudian untuk yang diketahui tadi kan SST itu udah diketahui berapa nih?
SST itu udah diketahui 0,3406. Berarti kita bisa mencari ini ya, SST kalau ditambah dengan SSE akan menjadi SS totalnya gitu kan. Ini 0,3406 ditambah dengan SSE-nya itu adalah yang mau kita cari sama dengan 1,4109. Maka kita peroleh SSE-nya itu adalah berapa? Yaitu adalah 1,0703. Nah, ini kita langsung masukin aja nggak apa-apa di sini 1,0703. Oke. Kemudian kita mau nyari MST dan MSE gitu ya. Nah, kita lihat rumusnya. MST itu adalah SST dibagi Kamin 1. Atau gampangnya, ini aja nih, barisnya ini tinggal dibagi aja. Ini dibagi sama ini. Ini MST. Kalau MSE adalah SSE dibagi N min K. Artinya apa? Yang sini dibagi dengan yang sini. Nah, gitu doang gitu teman-teman. Gampang ya. Tinggal bagiin per baris saja gitu. Nah, berarti kita bisa mencari nilai MSE itu adalah apa? SST dibagi dengan DF dari treatment gitu ya. Yaitu adalah 0,3406 dibagi dengan 3. Yaitu nilainya nanti akan sama dengan 0,1135. Kemudian untuk ini MST, sorry ya. Kalau MSE itu adalah SSE dibagi dengan degree freedom dari error gitu ya. Itu adalah 1,0703 dibagi dengan 36 gitu ya. Dan ini akan menjadi 0,0297. Nah, kalau udah dapet ini, kita bisa taruh lagi sekali lagi dalam, yaitu ini adalah 0,1135, ini 0,0297. Nah, kemudian kita bisa mencari, finally kita bisa melihat nilai F-nya. Nilai F-nya itu adalah MST dibagi dengan MSE gitu ya, atas dibagi bawah. Nah, itu nanti hasilnya adalah sama dengan 3,8215. Nah, kemudian kita bisa taruh lagi 3,8215. Nah, di sini setelah kita mendapatkan nilai fullnya, kita bakal membandingkan dengan nilai F-nya. Nah, kita lihat di sini. Kan kita daerah kritiknya itu kita mengacu pada F K-1 N min K. Nah, ini apa? K-1, N min K. K-1 itu adalah degree freedom dari treatment gitu ya. N min K itu degree freedom dari error gitu. Atau K-1 itu kan yang ini, yang perlakuan, yang treatment. Kemudian yang N min K itu adalah yang sesatan atau yang error gitu. Nah, ini tinggal kita apain? Tinggal kita masukin gitu. Ini berarti ini diisi lagi ya teman-teman. Ini aku buat page baru. Jadi nanti daerah kritiknya itu adalah F lebih dari F dalam kurung K-1 nya kan tadi berapa? 3. Kemudian N min K-nya adalah 36. Nah, kemudian kita lihat tabel gitu. Kita lihat tabel untuk yang F-nya. Nah, tabelnya yang mana? Tabelnya itu adalah yang ini. Jadi oke, jadi tabelnya itu yang ini. Jadi di sini kan ada banyak tabel nih. Ada normal standar yang biasa sering kita pakai, ada distribusi T, ada chi-square, ada F gitu. Nah, kita pakai yang F untuk yang ANOVA. Nah, perlu diperhatikan lagi kalau misalkan di tabel yang disajikan itu nanti alfanya ada 3 jenis nih. Ada yang 0,01, ada yang 0,025, dan juga ada yang 0,05. Nah, kita lihat lagi soal dimintanya berapa nih. Nah, kan yang 0,05 nih. Makanya kita nanti pakainya jadinya yang ini 0,05.
Nah, di sini kita lihat di sini cara bacanya gimana. Jadi di sini ada derajat bebas pembilang sama derajat bebas penyebut. Nah, pembilang K1 itu yang pertama gitu. Jadi kalau kita lihat di tadi itu kan 2,8 ya. 2,36. Sorry, 3,36 kan F-nya. Nah, berarti kita tiganya tuh yang bagian sini, yang bagian baris, dan 36 tuh yang bagian kolomnya gitu. Jadi K1 dulu baru K2. Nah, yang tiga itu kan yang sini. Kita tarik sampai kita ketemu angka 36. Oke, nah 36 tuh kan di ya sekitar mirip-mirip 35 lah gitu. Kita boleh ngasumsiin aja di sekitar 2,87 gitu. Nah, jadi nilai F dari kita balik lagi. Jadi nanti nilai F dari 3,36 itu adalah tadi adalah berapa tadi ya? Sebar 2,87. 2,87 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nilai F yang kita dapat tadi itu berapa? Yang kita dapat tadi kan 3,8 ya. 3,8 kita dapat F-nya itu adalah 3,8125. Itu lebih dari 2,87, jelas ya. Nah, maka kesimpulannya apa? Tolak H0 gitu. Kalau kita menolak H0, artinya apa? Ya udah, dia kita argumen bahwa mu-nya atau rata-ratanya sama itu kita tolak. Yang berana di mana kesimpulannya adalah setidaknya ada dua mu yang berbeda gitu. Setidaknya ada dua mu yang berbeda. Oke. Itu untuk yang pertama. Oke, mungkin untuk lebih lanjut lagi, kan pertanyaannya itu adalah apakah faktor berpengaruh terhadap respon gitu. Nah, kalau kita ditanyanya seperti ini, kita harus kembali lagi ke hipotesis, teman-teman. Karena kalau kita kembali ke hipotesis, di sini yang pertama ada mu1 sama dengan mu2, mu3, mu4. Artinya apa? Dia tuh nggak berpengaruh apa-apa terhadap respon gitu. Jadi kayak nggak ngaruh, nggak ngubah faktornya itu nggak ngubah rata-ratanya gitu. Nah, makanya ketika kita menolak nol, berarti dia ada yang berubah gitu kan mu-nya kan. Berarti dia berpengaruh gitu. Berpengaruh terhadap ininya. Maka di sini kita bisa simpulin lagi, setidaknya ada dua mu yang berbeda. Artinya faktor berpengaruh gitu kan, berpengaruh terhadap respon. Oke, nah lanjut. Di sini ada soal UAS 2023. Jadi di sini biasanya itu kita disajiin tabel ya, tabel yang berisikan. Oh ya, soal tuh bakal mirip-mirip kayak UAS UTS gitu teman-teman. Jadi kayak yang penting dikuasai aja beberapa tahun terakhir ini. Nah, di sini kita disajiin ada tiga produk. Ada produk A, ada produk B, ada produk C gitu. Nah, kemudian skornya tuh punya masing-masing skor sendiri. Nah, terus yang ditanyain adalah apakah ada perbedaan skor antara ketiga produk tersebut gitu kan. Nah, ini sama. Kita kan punya produk A, B, C gitu ya. Kita set dulu hipotesisnya selalu. Eh, Hipotesis itu nanti kita punya H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kemudian ini nanti setidaknya ada 2 mu yang berbeda. Artinya dia ada perbedaan skor gitu kan. Kalau mu-nya sama ya berarti nggak ada perbedaan skor gitu. Nah, ini aku tulis lagi, tidak ada perbedaan skor. Kalau ini ada perbedaan skor. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah kalkulasi ini kita bakal banyak pakai kalkulator ya teman-teman. Jadi pertama biar mempermudahkan kalkulasi kita bikin tabel yang isinya nanti kayak gini. Pertama kita list terhadap kita list berdasarkan produknya dulu gitu.
Jadi kan di sini ada kita diketahui nilai produk A gitu ya. Produk A, ada produk B, ada produk C gitu. Nah, untuk produk A itu kan ada 82, ada 85, ada 80, ada 78. Kemudian nanti ada 95 untuk produk B, 90 dan juga 88. Kemudian untuk produk C ada 90, ada 88, ada 80, ada 82. Nah, kemudian kita ingin mendata dulu nih masing-masing. Pertama yang ingin kita data adalah banyaknya dulu. Banyaknya tiap kelompok NI, jadi I itu adalah kelompoknya ya. I-nya itu nanti dari 1, 2, dan 3. Untuk N produk A atau N1 itu ada sebanyak berapa nih? Ada 4 gitu kan. Untuk N produk kedua, untuk B itu ada sebanyak 3. Kemudian untuk NC atau NI ketiga itu adalah sebanyak 4 juga gitu. Nah, kemudian kita mau hitung juga nilai rata-ratanya. Itu adalah dengan cara ya udah tinggal jumlahin terus dibagi banyaknya gitu kan. Kalau ini 82 tambah 85 tambah 80 tambah 78 dibagi 4. Nah, kalian boleh pakai kalkulator. Kita dapetin nilainya 81,25. Kemudian nanti kita untuk yang ketiga itu adalah yang kedua, sorry. 95 tambah 90 tambah 88 kita bagi dengan 3 gitu ya. Nah, berarti kita dapetin nanti nilai rata-ratanya adalah 91. Kemudian untuk yang C itu adalah 90 tambah 88 tambah 80 tambah 82 dibagi dengan 4 gitu. Itu nanti kita dapetin hasilnya adalah 85 gitu ya. Oke, kemudian kita mau nyari nilai SI square-nya. Nah, cara nyari nilai SI square itu kan kita beracuan pada rumus ini teman-teman, yaitu dengan cara XIJ dikurangi X bar I dikuadratkan. Nah, artinya gini, artinya kita harus mencari apa? Yang semuanya dulu dari totalnya. Dari total itu kita dapat dari seluruh ya, dari keseluruhan itu kita punya nilai apa? Nilai pertama ada 3 kelompok gitu ya. Kemudian N itu adalah banyak data. Banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini banyak data ya. Banyak datanya ada 11. Kemudian kita bisa mencari juga nilai X barnya. X bar dari semua datanya gitu. Ini tinggal di kalkulator juga. 82 tambah 5 tambah 80 tambah 78 tambah 95 dan seterusnya ditambahin baru dibagi dengan 11 gitu ya. Nah, kita dapat nilai X barnya nanti 85,27. Nah, ini nanti sebenarnya teman-teman gak usah kayak bener-bener yang ngejabarin banget. Kalau mau dijabarin boleh, tapi kayak karena ini datanya banyak, ini boleh teman-teman kayak dikalkulatorin dan langsung disajiin hasilnya tuh masih oke gitu. Untuk SI square itu kan adalah ini aku coba jabarin dikit ya. S1 gitu misalnya. Untuk yang kelompok 1, S1 kuadrat itu nanti NI-nya kan ada 4. Dikurangi 1 jadinya 3. Dikalikan dengan jumlahan dari XIJ. XIJ itu yang ini teman-teman, yang kayak 82, 85, 80, 78. Ini masing-masing dikurangi dengan apa? Rata-ratanya. Rata-rata dari XI gitu. Jadi kayak 82 dikurangi 81,25 kuadrat gitu. 82 dikurangi 81,25 dikuadratkan gitu ya. Ditambah yang kedua adalah 85 dikurangi 81,25 dikuadratkan, ditambah 80 dikurangi 81,25 dikuadratkan, ditambah 78 dikurangi 81,25 kuadratkan. Nah, jadi kita ngurangi ini dengan X I square yang ini gitu. Oh ya, jadi kita sebenarnya nggak usah nyari yang X bar ini sih, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya kita bakal apa? Kita bakal ngitung untuk setiap SI gitu. Kalau S2 berarti kan ini, sorry ya, aku coret-coret dikit. Ini dikurangi ini dikuadratkan gitu kan. Ditambah ini dikurangi ini lagi dikuadratkan, tambah ini dikurangi ini dikuadratkan gitu. Terus dibagi dengan 1 dibagi NI-nya kan 3 dikurangi 1 gitu. Berarti 3 kurangi 1 2. Jadi 1/2 kali yang dihitung tadi gitu. Intinya gitu ya.
ikutin rumusnya aja jadinya. Dan XIJ itu artinya ini, yang kayak tiap kelompoknya itu gitu. Nah nanti kalau kalian hitung sendiri, ini lumayan eh, memakan banyak waktu di hitungannya. Jadi kayak yang penting saranku sih langsung aja cari di kalkulator dan langsung tulis aja jawabannya gitu. Dan hati-hati pas waktu nginput di kalkulatornya. Ini nanti hasilnya 8,9167, yang ini 13, yang ini 22,67. Ini teman-teman boleh validasi lagi dan teman-teman boleh kayak simulasi pakai kalkulator buat kayak biar besok tuh nggak kaget-kaget banget gitu. Nah, kemudian kita udah dapat data ini. Setelah kita dapat data yang NI, XI sama SI square, kita bisa nyari apa? Kita bisa nyari eh, SST, MST, SST, SSE, MST dan juga MSE gitu. Nah, yang pertama kita mau nyari SST. SST itu adalah ini, rumusnya kan NI kali XI min X bar square dikuadratkan. Nah ini makanya kita tadi nyari X bar gitu, 85,27 nih. Biar apa? Biar ya kita gampang gitu. Berarti ini disigmain dari setiap kelompok. Jadi kalau aku tulis untuk kelompok 1 itu kan NI-nya ada 4 gitu ya. NI-nya ada 4 kali rata-ratanya adalah 81,25 dikurangi X barnya kan tadi totalnya adalah 85,27 gitu ya. Ini dikuadratkan. Kemudian untuk kelompok kedua itu NI-nya ada 3 kali 91 dikurangi X barnya adalah 85,27 dikuadratkan. Kemudian untuk kelompok ketiga itu adalah ditambah 4 kali berapa tadi? 85 ya. 85 kurangi 85,27 dikuadratkan. Dan ini hasilnya kalau kalian hitung nanti dapat 163,43 gitu. Nah, kemudian ini untuk SST. Nah, kalau SSE itu kan rumusnya adalah NI min 1 kali S I square gitu ya. Jadi kalau SSE ini untuk kelompok 1 itu nanti kan NI dikurangi 1 berarti 3 gitu ya. Kali SI square. SI square-nya udah ada tuh, tinggal kaliin aja. Kali 8,9167 ditambah 2 ya kan. 3 min 1 2 kali 13 ditambah 4 dikalikan dengan 3 gitu ya. 3 dikalikan dengan 22,67. Nah, ini untuk SSE. Nah, makanya kita dapat nanti nilai SSE-nya itu adalah 120,76. Kemudian kita juga bisa mencari nilai MST. MST itu adalah SST dibagi dengan K-1 atau SST-nya kan 163,43 dibagi dengan K-nya kan tadi ada sebanyak 3 ya. Berarti bagi dengan 2 gitu. Kita dapat nilainya adalah 81,715. Kemudian untuk nilai MSE itu adalah 15,095. Ini didapat dari SSE ya. SSE dibagi N min K, yaitu kan berarti 120,76 dibagi sama N-nya kan tadi ada berapa? N-nya ada 11 dikurangi K-nya ada 3 gitu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 15,095. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai statistik F itu adalah MST dibagi dengan MSE gitu ya. Berarti 81,715 dibagi dengan 15,095 yaitu hasilnya sekitar 5,4134. Nah, ini udah jadi teman-teman analisis variansinya. Mungkin teman-teman kayak bisa buat tabel aja untuk treatment. Pertama di sini ada DF, kemudian ada SS, ada MS, kemudian ada F gitu. Dan yang sini ada error. Nah, teman-teman bisa buat tabelnya nanti, tinggal diisi aja. DF-nya kan yang treatment itu ada 2, yang ini ada 11 min 3 ada 8. Kemudian SS-nya yang treatment itu ada
163,43. Kemudian untuk yang SSE itu ada 120,76, MST-nya itu ada 81,715, MSE-nya itu 015,095, dan yang F-nya itu ada 5,4134. Nah, dari sini nanti kita bisa dapetin nilai kita bakal cek nilai F dari degree freedom ya 2,8 gitu. Nah, kita coba lihat di tabel. Oke, ini untuk tabelnya. Jadi di tabelnya tuh sendiri kita kan tadi mau nyari F 2,8 ya. 2,8 itu di sini. 4,46 nih. Itu adalah 4,46. Oke, jadi di sini kita bisa simpulin karena tadi kan kalau kita lihat F2,8-nya itu adalah 4, sorry 4,46 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa bandingin dengan F yang kita dapat itu adalah 5,4134, di mana dia lebih dari 4,46 gitu. Makanya kita akan menolak H0 gitu di sini. Nah, karena kita nolak H0, kita balik lagi ke hipotesis yang atas, yaitu adalah setidaknya ada dua mu yang berbeda gitu. Berarti dia ada perbedaan skor gitu kan artinya. Nah, makanya kita simpulin di sini setidaknya ada perbedaan skor dalam perdebat. Enggak, maksudnya ada perbedaan skor. Enggak ada setidaknya. Ada perbedaan skor di antara produk tersebut. Gitu. Oke, itu aja dari aku. Kalau ada yang bingung, mau ditanyain boleh banget tanya di grup ada tanya melalui chat pribadi aku ya. Oke, thank you guys. Selanjutnya kita bakal bahas tentang regresi.